Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Fokusnya menarik banget soal gimana sih perusahaan kayak Facebook itu mencoba pakai empati kemampuan buat memahami perasaan orang lain sebagai, ya bisa dibilang strategi inti buat menjaga keamanan data kita sebagai pengguna. Sumber kita kali ini dari bacaan Harvard Business Review ya tentang kecerdasan emosional. Kita mau lihat spesifik gimana konsep empati ini diterapkan di desain produk dan keamanan, terutama di Facebook. Nah, tujuan kita apa? Ya, membongkar gimana mereka ini mengoperasionalkan empati dan apa artinya buat Anda. Mari kita mulai aja ya. Oke, jadi inti dari artikel Melissa Luvan yang judulnya How Facebook Uses Empathy to Keep User Data Safe. Itu sebenarnya idenya simple, tapi wah penting banget. Intinya, Anda itu harus benar-benar memahami orang-orang yang Anda lindungi. Ritma atau firewall gitu ya, tapi lebih ke manusianya. Betul-betul sekali. Artikel itu kan menyoroti gimana Facebook mereka membentuk tim lintas fungsi. Jadi tim ini isinya macam-macam keahlian. Ada orang riset, orang keamanan siber pastinya, terus ada tim user experience atau UX ya kita sering sebutnya. Ah, iya ya, UX, yang mikirin pengalaman pengguna itu ya. Nah, iya itu. Terus ada juga dari pemasaran, desain produk, sampai komunikasi. Banyak banget. Kolaborasi mereka ini tujuannya ya buat memetakan segala kemungkinan pengalaman pengguna. Termasuk skenario yang nggak diinginkan, kayak penyalahgunaan data atau celah keamanan gitu. Oh, jadi kayak antisipasi gitu ya. Persis. Analoginya itu kayak produsen mobil. Mereka kan nggak cuma bikin mobil bisa jalan, tapi juga pasang sabuk pengaman, airbag. Itu kan buat antisipasi kalau amit-amit terjadi kecelakaan. Nah, Facebook ini mencoba gitu juga. Merancang keamanan secara proaktif berdasarkan pemahaman mendalam tentang gimana sih orang pakai produknya, atau bahkan menyalahgunakannya. Jadi keamanannya itu udah menyatu sama desainnya, udah default gitu. Menarik pendekatannya. Ini jadi nyambung ya sama konsep desain produk empatik yang juga ada di sumber lain. Iya, betul. Prosesnya itu kan diawali riset yang dalam banget ya, buat benar-benar masuk ke cara pikir pengguna. Terus disaring jadi insight atau pemahaman kunci soal perilaku manusia. Misalnya, gimana sih perekrut bisa cepet banget menilai CV. Nah, insight kayak gitu bisa dipakai buat desain platform karir yang lebih pas. Contohnya juga ada kan startup MyEdu itu. Ah, iya, MyEdu. Yang akhirnya diakuisisi itu kan? Betul, mereka sukses banget narik jutaan mahasiswa. Kayaknya sih mereka berhasil banget tuh memahami kegelisahan mahasiswa soal rencana karir mereka. Produknya dibangun dari situ. Jadi memang kuncinya di pemahaman mendalam itu ya? Iya, tapi ada tantangannya juga loh. Nggak gampang menerapkan empati ini. Sumber lain tuh mengingatkan kita, justru kalau seseorang punya kekuasaan, kapasitas empatinya itu bisa berkurang. Oh iya? Kok bisa gitu? Ya, fokusnya itu bisa gampang geser. Dari yang tadinya mau memahami individu, jadi lebih ke ngejar target organisasi, tujuan yang ya abstrak gitu. Iya juga ya. Jadi paradoks gitu ya. Perusahaan besar punya sumber daya buat empati, tapi strukturnya malah bisa jadi pengalang. Punya juga kok kayak Arturo Bejar, dia kan direktur teknik di Facebook. Di artikel lain disebutin tuh dia secara sadar banget menjadikan empati prioritas timnya. Ada kok praktik-praktik konkret yang bisa dilatih buat ningkatin empati ini. Apa aja tuh misalnya? Ya misalnya, mendengarkan secara aktif, benar-benar fokus. Terus kasih sinyal kalau kita peduli, bisa verbal atau non-verbal. Kayak bilang, oh saya paham itu pasti sulit ya, gitu. Terus jangan buru-buru menghakimi. Dan yang penting juga, coba diluangkan waktu mikirin perspektif orang lain dulu sebelum kita ngomong atau ambil keputusan. Oke, jadi intinya strategi Facebook ini kelihatannya bukan cuma sekedar punya empati, tapi lebih ke membangunnya secara sistematis. Jadi dimasukkan ke dalam proses desain, ke dalam struktur tim mereka. Betul, upaya proaktif. Bukan sekedar reaksi kalau ada masalah gitu ya. Tujuannya ya mengantisipasi resiko dengan paham banget sama penggunanya. Gimana mereka mikir, bertindak, terus di mana kira-kira potensi masalahnya. Lalu bikin keamanan jadi intuitif lewat desain. Tapi, pertanyaan berikutnya nih. Seberapa efektif sih upaya sistematis ini? Mengingat perilaku manusia kan kompleks banget. Ancaman siber juga terus berkembang.
Nah, itu dia pertanyaan krusialnya. Kalau dirangkum sih upaya Facebook ini dengan tim lintas fungsi dan desain empatik mereka, intinya ya mau membangun produk yang secara dasar lebih aman. Caranya ya dengan menempatkan pemahaman mendalam soal pengguna itu sebagai inti dari segalanya. Jadi fokusnya ke manusia di balik data ya? Tepat, mencoba melindungi mereka dengan cara memahami mereka dulu. Keberhasilannya ya tentu tergantung eksekusi dan adaptasi terus-menerus ya, nggak bisa berhenti. Oke, lantas apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Mungkin diskusi kita hari ini bisa jadi bahan refleksi nih. Kalau platform teknologi secara aktif merancang sistem mereka pakai empati demi keamanan, nah gimana ini mengubah cara pandang Anda soal pembagian tanggung jawab? Maksudnya, tanggung jawab keamanan data itu gimana pembagiannya antara Anda sebagai pengguna dan platformnya? Apakah desain yang lebih memahami ini beneran memberdayakan Anda? Atau malah, jangan-jangan ada risiko bikin kita jadi agak lengah. Jadi kayak merasa, udahlah aman, udah dipikirin sama mereka. Nah ini mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.